Jin dulu itu tahu tentang perkara-perkara yang nggak diketahui oleh manusia. Ya. Artinya kalau menurutku ya tidak harus dengan mediumisasi jin itu bisa masuk ke manusia. Bisa jadi dengan membisiki orang aja bisa. Yang namanya yang lebih mengerikan, setan dalam bentuk jin atau setan dalam bentuk manusia. Dia bilang setan dalam bentuk manusia. Kenapa? Dikatakan sama ulama itu masuk akal banget. Dia bilang gini, kalau setan dalam bentuk jin, kalau kita misalnya ada ataupun kita merasa ada godaan, kita tinggal bilang a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dia kabur, terbirit-birit. Sedangkan setan dalam bentuk manusia, misalnya contoh ya, dia datang ke kita bilang a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dia bilang, "Lu ngomongin gue." Jadi dia malah datengin kita. Oke. Nah, kalau misalnya kita ngomongin fenomena misteri Qorin. Yang gentayangan. Oh, gitu. jin-jin yang gentayangan lah. Jin-jin yang gentayangan gitu. Banyak berarti ya? Nah, menurutku jin itu banyak banget sih. Artinya sekarang aja dia bisa jadi ada yang ngeliatin kita nih. Maksudnya ya seperti ketika Rasulullah baca Quran juga banyak jin yang ngeliatin kan. Artinya jin itu sama aja kayak manusia sebenarnya. Dan Rasul pernah membacakan satu surat gitu kan ya. Memang ke hadapan jin gitu maksudnya untuk sebagai semacam kayak peringatan kepada mereka lah. Walaupun yang diperintahkan kepada kita sih tidak berinteraksi dengan jin gitu kan ya. Artinya itu yang diperintahkan pada kita. Hanya saja ya kalau jin di mana-mana aku yakin banget karena mereka universe-nya beda ya dan mereka ngeliatin kita. Oke. Nah, sama ini nih, Tat, kan kalau misalnya di sosial media atau mungkin juga aku sudah seringlah bersinggungan ya dengan hal-hal yang seperti memasukkan goib ke dalam tubuh. Mungkin kita menyebutnya mediumisasi gitu kan. Nah, itu tuh sebenarnya yang dimasukkan itu tuh jin, Qorin, apa ya kalau saya sih nyebutnya hantu ya gampangnya aku nyebutnya hantu aja sih gitu. Hantu itu kayak penamaan orang Indonesia terhadap jin sebenarnya. Penamaan aja sebenarnya tetap jin sih sebenarnya. Nah, namanya yang tepat tetap jin. Nah, cuman aku juga pernah lihat kayak gitu. Dulu orang-orang Chinese tuh suka banget ketika mereka lagi mau nyari nomor. Itu mereka mediumisasi. Emang Chinese juga nyari nomor? Nyari nomor. Zaman dulu, Jadi aku pernah ngeliat berkali-kali mediumisasi itu. Lalu setelah misalnya mereka dalam tanda kutip ya udah kerasukan, udah kemasukan, mereka makannya bunga, mereka makannya menyan dan segala macam. Nah, terus suaranya tiba-tiba jadi beda dan seterusnya. Nah, itu aku pernah ngeliat dengan mata dan kepalaku sendiri sih. Dan waktu itu aku juga nggak punya penjelasan seperti apa. Nah, hanya saja pertama-tama gini, aku disclaimer dulu ya. Aku bukan orang yang ahli di bidang ini sebenarnya. Jadi aku cuma menyampaikan apa yang aku tahu dan apa yang aku sekarang praktekkan pada diriku ketika bertemu dengan kasus yang demikian. Kalau aku secara pribadi, aku melihat itu lebih kepada fenomena kesehatan sih sebenarnya. Jadi sehingga kan tidak semua orang kan bisa dimediumisasi itu kan ya. Betul. Nah, alias ketika ada beberapa medium-medium itu, misal ketika dia ketika masuk lalu terus kemudian dia berubah suara ataupun dia mengetahui perkara-perkara yang akhirnya nggak diketahui orang dan seterusnya ataupun segala macamnya lah, itu bisa jadi satu perkara masalah kesehatan medis. Yang kedua adalah bisa jadi itu adalah entertain atau misalnya dia sekedar cuma pura-pura misalnya. Yang ketiga bisa jadi itu adalah memang jin beneran. Memang jin beneran yang memang banyak kemungkinannya ya. Banyak kemungkinan karena kan memang kalau soal jin kan jin dulu itu tahu tentang perkara-perkara yang nggak diketahui oleh manusia. Artinya kalau menurutku ya tidak harus dengan mediumisasi jin itu bisa masuk ke manusia. Bisa jadi dengan membisiki orang aja bisa. Misal ketika Rasul katakan gini, kalau ada orang ya misalnya dia mau berniat mengakhiri hidupnya misalnya, itu pasti dibisikin. Itu pasti dibisikin. Atau misalnya ada orang yang mau melakukan perbuatan jahat, itu udah pasti dibisikin. Atau sekedar orang misalnya contoh kayak gini, ini udah jam 1 sholat yuk, nanti aja lah. Itu udah jelas jin yang bisikin tuh. Kamu masih punya banyak waktu kan, nanti juga bisa. Segala sesuatu yang membuat orang itu menjauh daripada ketaatan pada Allah itu adalah bisikan jin. Walaupun diri kita juga sangat berpengaruh. Artinya tidak semua kesalahan kita juga nyalahin jin sih. Nah, ini yang baru mau saya bahas gitu. Karena gini, kalau kita ngomongin yang tadi Ustaz ngomong kayak keputusan kayak misalnya mau bunuh diri dan segala macam, itu tuh berarti udah ada yang bisikin gitu kan. Tapi sebenarnya kontrolnya kan sebenarnya ada di diri kita kan. Bener banget. Gitu. Sekarang kayak misalnya kita nggak bisa dong nyalahin jin serta merta seluruh gitu, karena kan ya lu dibisikin kan kontrolnya tetap lu mau melakukan apa enggak kayak gitu kan. Betul. Jadi kalau itu benar banget. Pertama kalau ada orang yang dia
pengen untuk mengakhiri diri dia ya, itu sudah pasti ada bisikan jin. Tapi diri dia juga sangat pengaruh banget. Makanya Allah kan bilang kan sebenarnya kunci untuk bisa menangani semua godaan-godaan syaitan dalam bentuk jin adalah kembali kepada Allah. Fasta'idz billah, jangan dilawan jinnya, tapi kembali pada Allah. Ya Allah, aku pengen minta perlindungan Engkau ya Allah misalnya. Ya Allah, bagaimana menurut pendapatmu tentang kesulitan-kesulitan yang aku alami ini ya Allah, dan seterusnya. Jadi semua dikembalikan pada Allah. Nah, kalau semua dikembalikan pada Allah, semua tuh harusnya jadi lebih baik sih. Dan sebenarnya kayak tadi, kalau ada orang melakukan kejahatan, dia tidak bisa serta-merta menyalahkan jin. Contoh misalnya kayak gini ya. Ada orang misalnya korupsi misalnya. Terus kemudian dia ditanya. dia ditanya. Kok kamu korupsi misalnya? Dibisikin jin. Nah, dia bilang jin nyuruh aku misalnya. Ya tetap aja dia masuk penjara gitu kan. Artinya dia tidak bisa beralasan begitu karena kan kita hanya menghukumi sesuatu yang tampak kan. Artinya yang nggak tampak ya kita nggak ngurus dong gitu kan ya. Lu mau dibisikin jin ya tetap aja lu yang berkuasa atas perbuatan lu gitu maksudnya. Jadi kita nggak bisa nyalain jin. Tapi bisikannya pasti karena Allah sudah bilang di dalam Al-Qur'an alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Yaitu adalah jin yang membisiki kalian di dalam hati-hati kalian. Contoh kayak gini ya. Sekadar gini, kita sholat Allahu Akbar. Terus kita mikir gini. Tadi bener nggak ya takbirnya ya? Ini udah wudu atau belum gitu ya? Ini udah batal atau belum ya? Itu jin tuh, yang supaya membuat kita tuh jadi nggak khusyuk dengan sholat kita. Biasanya rakaat kedua atau ketiga. Ini surat pendeknya sama kayak rakaat satu. Nah itu kadang-kadang suka gitu tuh. Kunci ada di mana ya? Terus ingat project ya kan? Lama-lama kita lupa nih rakaat berapa. Nah, itu jin jelas. Itu jelas jin. Jadi kan kita udah bisa mengenali kan, oh jin itu adalah sesuatu yang pasti ngajak kita lupa pada Allah. Itu jin. Gitu. Syaiton itu sifat sebenarnya. Kalau sifat itu nyangkut di jin, dia jadi syaiton dalam bentuk jin. Kalau sifat itu nyangkut dalam manusia, dia jadi syaiton dalam bentuk manusia. Makanya ketika Ramadan banyak yang nanya, katanya jin katanya syaiton dibelenggu. Iya, itu yang dalam bentuk jin. Dalam bentuk manusia bebas. Oh pantes, ahoy ini tukang mokel nih. Maling motor banyak terjadi di bulan Ramadan, ya kan? Terus orang-orang gemuk belum depan. Nah itu harus diingetin tuh. Itu maling motor, maling rumah banyak terjadi di bulan Ramadan. Orang-orang yang mohon maaf korupsi nggak berhenti di bulan Ramadan, ya kan? Terus ada orang-orang yang judol pinjol, nah itu juga sama tuh nggak berhenti. Lagi kasus Ramadan. Lagi bener lagi iya. Judol tuh abis itu pinjol. Nah itu setan dalam bentuk manusia tuh. Nah pertanyaan mudah tapi mas, insya Allah nih mudah. Lebih susah mana nih atau lebih ngeri mana? Setan dalam bentuk jin atau setan dalam bentuk manusia? Tiba-tiba ditanya. Salah nggak apa-apa. Oke. Setan dalam bentuk. Yang lebih ngeri yang mana? Setan dalam bentuk manusia lah. Salah. Setan dalam bentuk jin. Bener. Kayak gue cuma bercanda aja gue. Gue bercanda aja. Kaget nggak soalnya tadi pas di awal sebelum mulai gue bilang, Tat, ini mas saya nggak tahu apa-apa Tat. Nggak kayak podcaster lain yang kayak pinter gitu. Ini mas saya bener-bener mulai. Ini peci cuman karena program aja Tat. Demi Allah aku bilang gitu. Gak apa-apa. Jangan tanya macam-macam, ditanya. Ya tapi aku sih rasanya itu. Tapi itu benar tuh. Setan dalam bentuk manusia karena mereka bisa melakukan apapun itu kan. Itu jawaban ulama tuh. Jadi ada ulama yang ditanya yang mana yang lebih mengerikan, setan dalam bentuk jin atau setan dalam bentuk manusia? Dia bilang setan dalam bentuk manusia. Kenapa? Dikatakan sama ulama itu masuk akal banget. Dia bilang gini, kalau setan dalam bentuk jin, kalau kita misalnya ada ataupun kita merasa ada godaan, kita tinggal bilang a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dia kabur, terbirit-birit. Sedangkan setan dalam bentuk manusia, misalnya contoh ya, dia datang ke kita bilang a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dia bilang, lu ngomongin gue. Jadi dia malah datengin kita. Nah itu lebih bahaya tuh. Dia bisa mukul, dia bisa korupsi. Nah, mukul, dia bisa korupsi, bunuh orang, nusuk dan segala macam. Nah, maka lebih bahaya setan dalam bentuk manusia sebenarnya harus ditakutin. Setan dalam bentuk jin mah tinggal taut saja beres. Nah, jadi buat kalian nih yang masih takut-takut ya sama setan dalam bentuk jin. Iya. Setan dalam bentuk manusia itu lebih menyeramkan. Jauh lebih menyeramkan. Lebih menyeramkan. Setan dalam bentuk jin itu mungkin setan dalam bentuk jin sekarang sudah sungkem dia sama orang-orang Indonesia zaman sekarang. Karena? Coba bayangin ya, setan dalam bentuk jin mana kepikiran dia korupsi haji.
Shit. Iya lagi. Iya kan? Astagfirullah. Setan dalam bentuk jin mana Itu kepikiran. kayaknya jin aja kayak geleng-geleng kepala ya kayak. Al-Quran coba bayangin di korupsi. Gila bener dia kan itu. gak kepikir kan. Makanya sungkem dia kalau ketemu sama setan dalam bentuk manusia di Indonesia. Sesepuh aing ya. Iya benar begitu dia tuh. Coba bayangkan tapi gila ya berarti ya manusia Gila, dalam setan dalam bentuk manusia itu ya. Menurutku orang-orang kafir Quraisy aja itu insecure kalau ketemu dengan orang-orang kita sekarang. Karena coba bayangin ya, orang-orang kayak orang kafir Quraisy itu ketika mereka lagi renovasi Ka'bah. Ka'bah kan direnovasi ketika sudah mau hancur ya. Nah, ketika direnovasi, ketua pembangunannya itu namanya Walid bin Mughirah. Dia bilang begini sama seluruh orang-orang kafir Quraisy pada saat itu, Quraisy jahil. Dia bilang, "Guys, kita semua akan ngumpulin duit ya guys, kita mau bangun Ka'bah. Nah, tapi ada syaratnya, tidak boleh uang pembangunan Ka'bah kita ambil dari uang riba. Itu nggak boleh. Hanya dari yang bagus-bagus aja." Akhirnya mas, yang didapetin tuh uangnya dikit, nggak cukup. Makanya dibangun Ka'bahnya setengah doang. Maka Ka'bah sekarang itu Ka'bah setengah itu. Oh ya? Iya setengah. Mas pernah lihat ada Hijar Ismail? Hijar Ismail. Jadi ada Ka'bah, nanti lihat coba nanti di googling ada Hijar Ismail namanya. Ada batu yang bentuknya kayak setengah lingkaran. Itu dulu bagian Ka'bah. Jadi Ka'bah dulu bentuknya persegi panjang, bukan kotak. Oh. Iya itu. Nah, gara-gara short of funds gitu kan ya, maka dibangun setengah doang. Artinya orang kafir zaman dulu, orang Quraisy zaman dulu yang jahil itu tahu bahwasanya untuk Allah mereka jangan pakai riba. Zaman sekarang orang nipu, orang pinjol, orang judol atas nama agama, gila nggak coba? Coba bayangin zaman AI. Namaku, suaraku, mukaku dipakai untuk iklan judol. Coba bayangin. Serius? Coba Serius? Nah, itu kafir Quraisy. Insecure tuh kalau ketemu mereka tuh, overthinking. Apa kita kurang jahat ya gitu? Serius. Belajar mereka ke kita. Tapi iya juga ya, tapi kayak bingung juga kenapa ya orang-orang kita tuh kayak gitu ya. Iya, zaman dulu orang kafir Quraisy, separah-parah mereka nggak pernah mengklaim semua agama tuh sama. Zaman sekarang orang bilang kan semua agama sama. Lah gimana ceritanya orang zaman dulu aja nggak bisa begitu. Orang zaman kita lebih parah sih kayaknya tuh. Gila. Apalagi tadi kan kita kan tidak punya pemikiran yang meng-create ya. Pasti kita memix dan segala macam. Iya. Tapi ini mixingnya pun gila kayaknya dan pemikirannya gila gitu. Makanya aku setuju sih kalau misalnya setan dalam bentuk jin tuh sungkem kayak sama orang-orang yang tadi melakukan hal-hal seperti itu ya. Benar banget. Serem. Oke, kita balik lagi ke fenomena mistis. Ya, fenomena mistis ini berarti hubungannya adalah dengan jin ya berarti ya. Oke. Nah, ada beberapa di setiap penelusuran itu ya nggak cuman di aku aja gitu ya. Maksudnya ada beberapa konten kreator lain pun ketika mereka punya gift untuk memediumisasikan, itu berarti yang masuk ke mereka itu adalah jin ya? Ya. Nah, dalam itu, bentuk apapun. Nah, tadi bisa 3 tadi. Bisa jadi fenomena medis misalnya, kayak contoh kayak kesurupan massal misalnya. Itu kan ada penjelasan medisnya itu tuh yang biasanya suka di pabrik. Itu kadang-kadang beritanya viral tuh yang kesurupan massal itu. Jadi artinya ada penjelasan medisnya. Aku lupa nama medisnya apa, tapi artinya satu orang terus kemudian karena dia semacam kayak ada thresholdnya manusia dalam menanggung sesuatu, kayak misalnya dia lagi belajar atau mau ujian dan segala macam, depresi, lalu terus kemudian muncul yang seperti itu. Nah, terus bisa menyebar yang lain kayak ini loh, fenomena orang ngantuk satu terus yang lain ngantuk semua. Nguap semua, ngantuk semua. Betul. Nah, jadi itu adalah bagian daripada ada penjelasan secara medis. Tapi balik lagi aku nggak bisa memastikan ya, karena ini masih jadi pembahasan juga. Tapi kalau dari segi dokter kejiwaan misalnya, kalau yang ada di barat kan mereka tidak mungkin melalui pendekatan kita kan ya, seperti pendekatan jin dan segala macam. Atau yang kedua, entertain. Ada lagi orang memang entertain. Jadi buat kayak misalnya beberapa orang-orang kita kenal ya yang mainnya terus mental gitu kan dan segala macam. Ya kayak gitu-gitulah. Mungkin ya kayak kita waktu kecil lah kira-kira gitu. Udah gitu tuh di otak gua apa? Siapa itu yang itu yang pas digini gitu. Iya, kayak gitu ada kan kayak gitu tuh. Iya. Yang itu yang kita nonton tinjunya. Iya. Atau bisa jadi juga entertain tuh misalnya termasuk bagian di dalamnya adalah hipnosis misalnya ataupun segala macam. Ataupun yang ketiga memang benar-benar memang kemasukan jin. Nah, itu yang aku belum bisa untuk kayak mengindikasikan yang mana bagian yang mana gitu maksudnya. Nah, itu aku belum paham sih. Mungkin Ustadz Faizar lebih tahu ya, mungkin yang lebih paham tentang perkara-perkara kayak gini ya. Oke. Tapi kalau kita ngomongin jin kan berarti bisa berbisik ya. Dia bisa bisikin berbisik kita gitu. Tapi betul.
ketika itu tuh berarti ada yang bisa lihat juga dong ketika lagi bisikin. Misalnya ada gini. Sixth sense. Betul. Ada beberapa manusia di bumi ini yang memiliki sixth sense. Iya, bisa ngelihat yang mereka katanya bisa ngelihat gitu kan. Jadi ketika ini ngebayangin aja di otak gitu ketika jin lagi bisikin gitu. Iya. Kelihatan gitu bisikin di sini. Iya, betul. Terus gimana ya? Nah, ini ada beberapa fenomena yang masih belum bisa dijelaskan sama manusia sebenarnya. Misalnya kayak kemarin aku ke Om Deddy ya. Om Deddy cerita ada pernah orang di tahun berapa ya, 90-an atau berapa aku lupa, atau berapa tahun berapa, yang dia pas dioperasi tapi dia bisa ngelihat diri dia pas dioperasi. Padahal operasinya benar-benar bius total. Dan dia bisa dengar apa yang diomongin sama dokternya. Tapi mungkin menurut dokter mungkin dia nggak terbius secara total, sebenarnya masih ada ya, sensori yang bisa untuk dengar. Tapi dia bisa ngasih tahu bahwasanya di atas lampu itu ada apa gitu. Di atas lampu bedah tuh ada tulisan apa gitu. Dia bisa jelasin. Berarti kan nggak mungkin kan? Artinya orang dokternya aja nggak tahu. Nah itu ada fenomena-fenomena yang belum bisa kita jelaskan. Tapi ada juga fenomena-fenomena yang coba dijelaskan oleh orang-orang, di make sense oleh orang, bukan sixth sense ya, tapi make sense. Misalnya contoh kayak gini. Contoh kayak misalnya kayak ada fenomena orang skizo misalnya. Orang skizo kan halusinasi salah satunya ya. Halusinasi atau satu lagi yang lebih parah namanya apa selain halusinasi? Delusi atau halusinasi. Aku lupa yang mana yang lebih parah. Tapi ada fenomena-fenomena seperti itu. Nah tapi ada nggak sih di dalam Islam mengakui nggak sih bahwasanya ada manusia yang bisa berinteraksi dengan jin? Jawabannya ada. Karena itulah di dalam Al-Quran dilarang bahwasanya Allah katakan ada orang-orang yang mereka mencoba untuk berinteraksi di antara golongan-golongan manusia, berinteraksi dengan golongan-golongan dari jin. Dan kata Allah ini adalah suatu perbuatan yang dosa gitu kan ya, atau suatu perbuatan yang salah di dalam Islam. Sehingga di dalam Islam tuh sudah dikasih garisan, udah kamu adalah kamu manusia, jin adalah jin. Kalaupun ketemu nggak sengaja itu apes namanya kira-kira gitu. Apesnya buat manusia apa dua-duanya kayaknya. Dia juga apes. Karena kata jin itu asal kata dalam bahasa Arab adalah artinya yang tersembunyi, hidden. Itu artinya jin. Makanya contoh dalam bahasa Arab juga majnun artinya gila. Artinya akalnya itu hidden, akalnya tersembunyi atau akalnya tersamarkan. Atau kata-kata jannah artinya surga. Surga itu asal katanya sama kayak jin juga. Jannah artinya adalah sesuatu yang tersembunyi di balik pepohonan. Artinya sesuatu yang kayak Mas pernah pergi ke Braga atau di Braga Bandung atau misalnya kayak di Bogor ada Jalan Ahmad Yani kalau nggak salah yang pohonnya sampai nutup gini. Sehingga matahari nggak bisa tembus. Itu namanya adalah jannah, sesuatu artinya yang dinaungi. Artinya jin itu artinya harusnya dia normalnya nggak kelihatan. Kalau dia sudah kelihatan namanya bukan jin lagi namanya jin kegap. Jin kegap. Karena dia sudah kelihatan. Karena jin harusnya tersembunyi harusnya. Jadi kalau dia sudah kelihatan, dia sudah kayaknya sudah merasa overthinking juga dia. Kenapa gue jadi kelihatan gitu kan ya? Dia juga jadi, apes juga udah ketahuan gitu. Karena merasa nggak jadi jin lagi. Apalagi kalau misalnya udah yang ketangkep gitu ya. Nah, ketangkep masukin botol lagi. Nah, itu sedih tuh pasti urusannya. Ini dong. Nah, di situ ya betul. Ya kan? Masuk botol ya. Masuk botol. Nah, itu apes dia betul benar. Apes. Ghostbuster ya. Iya gitu. Ghostbuster, Pokemon gitu kan. Iya, betul. Lagi rame lagi tuh kartu Pokemon nih sekarang. Iya, lagi mahal-mahalnya ya. Wah, parah. Katanya Bitcoin kenapa jadi ngomongin ini? Bitcoin katanya hampir kalah katanya. Enggak tahu tapi ya. Oke, tapi kalau secara akidah. Ruqyah itu gimana sih? Ruqyah, kan ini kan tadi memasukkan, sekarang untuk ngeluarin nih. Oke. Ruqyah di dalam Islam sebenarnya adalah sesuatu yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Rasulullah juga akhirnya dalam tanda kutip memberitahukan dan mengajarkan juga tentang ruqyah. Dan bahkan mengajarkan ruqyah mandiri juga kepada orang-orang, yaitu dengan menggunakan Al-Quran misalnya. Oh, sendiri kan mandiri itu maksudnya. Dengan niat untuk meruqyah gitu kan ya. Jadi artinya kata ruqyah ini berkaitan dengan bagaimana cara kita menjaga kesehatan mental tubuh kita, misalnya dengan dibacaan Al-Quran. Misalnya juga ketika ada seorang yang tersengat kalajengking itu terus kemudian bengkak, terus kemudian sakit. Rasul kemudian nanya, lalu kamu apain sahabatmu itu? Aku ruqyah dengan suratul Fatihah, kata sahabat itu. Maka kata Rasul, kok kamu tahu? Iya, karena ini adalah menyembuhkan, kata Rasulullah. Jadi suratul Fatihah itu bisa digunakan untuk menyembuhkan, kan ruqyah kan untuk menyembuhkan. Berarti bukan melulu tentang jin. Goib. Betul, goib. Jadi contoh misalnya kayak gini ya, ada orang taruhlah misalnya kesurupan, maka kita harus tahu dulu bahwa kesurupan itu ada 3 kan ya. Bisa jadi tadi bagian daripada medis, atau bisa jadi adalah bagian daripada entertain, atau dia sengaja.
mengajak, atau yang ketiga adalah bagian daripada jin bisa jadi. Misalnya contoh kayak aku pernah nanya sama Ustadz Faizan misalnya tentang jin itu gimana kalau misalnya iya memang ada kitab-kitabnya, dia bilang ulama-ulama yang bahas tentang jin, dan ketika jin itu ada kita terus membacakan Quran yang mana supaya dia itu akhirnya tidak mau lagi di situ gitu maksudnya. Itu yang pertama tuh. Yang kedua kalau ini gimana medis. Nah, kalau medis jangan dibacain Quran. Kadang-kadang ada orang misalnya sudah problemnya itu sudah pada medis, dia masih maksain dibacain Quran. Boleh nggak? Boleh aja sih, cuma tidak menyembuhkan. Contoh misalnya kayak gini ya. Misalnya contoh ada orang misalnya kayak usus buntu misalnya. Itu nggak bisa dibacain Quran tuh. Harus pergi ke medis lalu terus kemudian operasi. Kemarin ada yang menarik, ada cerita dari orang-orang yang dia perilakunya kayak kerasukan. Bener-bener kayak kerasukan, dibacaan Quran nggak mempan, segala macam nggak mempan, lalu dibawa ke dokter neuroscientist, dibawa dokter dokter saraf. Ternyata di situ ada problem tumor otak. Nah, ternyata itu memang murni masalah medis, dan ketika tumornya sudah diangkat maka normal jadi perilakunya atau berangsur-angsur menjadi normal. Berarti memang bisa jadi ada bagian itu kan tadi kan halusinasi, delusi dan segala macam itu adalah bagian daripada otak kan ya. Otak kita ini kan sangat pintar sebenarnya. Impuls listrik seperti apa aja bisa untuk diartikan apa gitu maksudnya. Nah, kalau entertainment itu lebih mudah lagi. Makanya kemarin ada ceritakan kalau ada orang yang kerasukan di tengah jalan coba dites dulu. Dikasih itu misalnya, kalau misalnya nggak mau, kalau saya nggak mau berarti dia entertain. Harusnya kan dia mau kan, karena kan makanya jin kan, kalau teror kan makanya jin kan. Nah, jadi itu salah satu contoh. Tapi aku terus terang nggak tahu yang mana balik lagi. Oke.